Untuk apa teknik ini, saudara? Jadi untuk meletakkan kegiatan-kegiatan di dalam workstation sehingga bisa menghasilkan produk sesuai yang diinginkan dan menghasilkan efisiensi di dalam lintasan. Artinya setiap workstation mempunyai waktu kerja yang tidak berbeda jauh antara satu dengan yang lain. Ya, saya beri contoh yang sederhana, cepat saja. Jadi ada demand, ini data yang dibutuhkan, ada permintaan. Berapa demandnya ini? Saya gampangkan saja, umpamanya saja 60 gitu ya. Kemudian ada waktu. Saudara mendengar suara saya dengan baik? Waktunya 480. Baik. Waktunya 480 menit. Sehingga ada waktu siklus. Ini waktu siklus di mana sebuah produk keluar dari lintasan. Waktu siklusnya adalah 480 dibagi dengan 60. Nah, dapatnya 8. Artinya apa ini? Artinya setiap 8 menit harus keluar satu produk dari lintasan. Jadi ini 8 menit per unit. Nah, kalau keluar dari lintasan ini kurang dari 8 menit, ya tidak ada masalah. Tetapi kalau lebih dari 8 menit, maka demand tidak akan tercapai sebanyak 60. Ya. Nah, kegiatannya bagaimana? Saya ambil contoh saja, misalnya kegiatan sederhana begini. Ini saudara, begini saja. Nah, cukup sampai di sini. Ini ada A, ada B, ada C. Nah, saudara menggambarkan ini sesuai dengan diagram keterkaitan antara kegiatan ini. Mana kegiatan yang mendahului, mana kegiatan yang didahului. A, B, C, D, E, F, ini G, ini H, ini I, ini J, ini waktunya 3, 6, 3, 4, 5, ini 2, ini 8, ini 6, ini 3, ini 4. Misal begini. Nah, waktu siklusnya 8 menit, tetapi untuk mengerjakan satu pekerjaan ini saya butuh waktu berapa? 3 tambah 6, 9, 12, 16, 21, 23, 31, saudara cek, 37, 44. Kalau saya lewat dari sini, 7, 13, 17, 22, 30, 32, 35, 38, 44. Nah, karena untuk mengerjakan produk ini dari A sampai Z, dalam hal ini A sampai J ini 44, sedangkan waktu siklusnya 8 menit, artinya setiap 8 menit harus keluar, maka paling tidak saudara membutuhkan jumlah workstation. Ini dikatakan jumlah workstation minimal teoritis, minimal karena tidak bisa kurang dari itu, teoritis karena dari hitungan, belum yang real. Baik, 44 dibagi 8, ini waktu siklusnya saya dapatkan 5,5 mendekati 6. Jadi jumlah workstation untuk mengatur ini paling sedikit 6. Lebih besar dari 6 bisa, tetapi lebih kecil tidak bisa. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Abdur Rafi punya pertanyaan, Abdur Rafi? Belum, Pak. Anissa punya pertanyaan, Anissa? Belum, Pak. Arif Rahman punya pertanyaan? Belum, Pak. Baik, paham tapi saudara? Paham? Arif Rahman paham, Arif? Alhamdulillah, Pak. Baik, saya punya ini. Kemudian bagaimana saya mengatur kegiatan dalam workstation? Workstationnya harus ada 6, paling tidak. Tetapi bisa lebih, maka itu dinamakan ini teoritis. Karena diperoleh dari perhitungan.
Nah, bagaimana cara saya menempatkan kegiatan di dalam workstation? Caranya adalah jangan pernah melanggar waktu siklus, jadi jumlah kegiatan total, waktu total dari kegiatan yang ditempatkan dalam sebuah workstation jangan lebih dari ini. Karena kalau lebih dari ini akan menjadi bottleneck, dan itu yang akan menentukan pace atau kecepatan dari lintasan. Kemudian yang kedua, jangan melanggar diagram ini. Maksudnya saya tidak bisa menempatkan dalam sebuah workstation misalnya C dan C. Karena C dan C ini tidak bisa dikerjakan sebelum H selesai, I selesai, dan demikian seterusnya. Ya. Nah, ini kalau dilakukan secara trial and error, coba-coba, maka saya akan punya paling tidak berapa tadi saudara? Paling tidak ada berapa workstation? 6 workstation. Ini paling tidak 6 workstation. Tidak mungkin saudara dapat 5 workstation. 6 paling sedikit, tapi 7 bisa, 8 bisa. Ya. Nah, ini 6 workstation. Ini workstation yang pertama, apa yang diisikan? Nah, saudara boleh isikan apa saja, syaratnya jangan melanggar waktu siklus dan jangan melanggar diagram ini. Kalau A dengan B boleh, saudara. A dengan B saya letakkan di sini boleh? Tidak boleh. Karena apa? Karena apa? Kalau A dengan B jumlahnya 9 melanggar ini. Tetapi kalau B saja boleh, B saja boleh. Ya. Maka itu saya cari sedemikian rupa gimana caranya saya menempatkan supaya mendekati angka 8 ini, mendekati angka 8, tapi jangan melanggar persediaan relationship ini. Nah, mari kita kerjakan, coba saja, sementara saja, yang mana saudara, misalnya B dengan F boleh, saudara, B dengan F. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Sehingga B dengan F, waktunya berapa, saudara? Ini 62, jadi waktunya 8. Sudah penuh, tidak bisa diisi lagi. Hingga saya pindah workstation 2. Mana sekarang? Kalau D dengan E boleh? D dengan E? Enggak boleh. Enggak, Pak. Enggak boleh, Pak. Kalau D misalnya A dengan E, boleh A dengan E? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Nah, saya masukkan di sini. A dan E. A-nya berapa, saudara? 3, E-nya 5, jumlahnya 8, sudah penuh. Mana sekarang? Nah, mana sekarang yang harus diisikan? A sudah, ini kalau ini dengan D boleh, C dengan D Boleh, Pak. boleh, Pak. Sudah, berarti saya masukkan di sini C dengan D. Berapa saudara C dengan D? 7, ya kan? 3 dengan 4. Berarti A, B, C sudah selesai. Ini A, B, C sudah selesai. Kemudian E dan F dan D, G. G sendirian. Betul saudara ya? 8. Kemudian sekarang H. Bisa H dengan I? Enggak bisa, Pak. Nah, kalau gitu H sendiri. Ini H. Kemudian I saya gabung dengan C. Boleh? Boleh, Pak. Iya, Pak. Semua sudah selesai saudara ya? Saudara cek. Kalau saya salah, saudara cek. Saya menyelesaikan ini dalam 6 buah workstation. Nah, ternyata ya bisa saudara dalam 6 buah workstation dengan cara trial and error seperti ini. Kalau tidak bisa, bagaimana? Terpaksa saya harus menambah 1 workstation. Tapi saudara lihat ada workstation yang G waktunya 8, ada yang waktunya cuma 6. Ini waktunya 6, kemudian IC waktunya 7. Ya, sehingga tidak semua waktunya terpenuhi dengan baik. Ini waktunya 7. Maka itu ini bisa diisi 6 karena sebetulnya ini kalau saudara bagi ini kan 5,5. Betul saudara ya? Hasilnya kan 5,5 workstation. Sehingga sebetulnya sudah ada tambahan waktu sehingga cukup sebetulnya untuk 6. Tetapi tidak begitu caranya mengerjakan. Caranya mengerjakan ya begini. Karena ada kalanya nanti ini apa namanya? Tidak cukup untuk 6 workstation sehingga jadi 7 workstation. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Ini kalau semisal ini Pak, waktu siklus di sini kan dia 8 ya. Ya. Kalau misalnya ada satu kegiatan, misalnya di G, ternyata dia 9, itu bagaimana ya Pak? Apakah tidak mungkin atau bagaimana? Baik. Siapa yang ingin mencoba? Pertanyaan yang baik, saudara. Siapa yang ingin mencoba? Nah, kalau saudara perhatikan bagaimana saya memberikan angka-angka ini, saudara lihat ini ada cara tertentu memberikan angkanya. Ada yang lihat itu? Joshua mungkin lihat. Ya,
Kalau saudara perhatikan cara saya memberikan angka ini, saudara lihat selalu di bawah 8. Paling besar kan 8. Paham, saudara? Halo? Iya, Pak. Paham? Nah, itu memang disengaja. Itu memang disengaja supaya kita bisa mengatur seperti ini. Nah, pertanyaannya, hal seperti itu kan tidak selalu terjadi. Betul kan? Saudara tidak harus punya 8. Bahkan bisa enggak ini saya punya 8, yang satu saya punya 1000 atau 2000, bisa. Nah, begitu. Misalnya di perusahaan mobil ya. Kalau saudara mobil itu ada yang namanya resistor welding. Jadi pelat-pelat itu dilas saudara dengan spot welding. Pernah dengar saudara spot welding? Anak teknik mesin mestinya pernah. Pernah dengar ini spot welding? Belum? Pernah ya? Baik ya, spot welding ini pelat begini saudara. Biasanya sambungannya sambungan gini, sambungan bukan bat, tapi sambungan gini. Nah, gini, pelat gini. Pelat satu dengan pelat yang lain. Gimana dihubungin? Ini diberi elektroda saudara. Elektroda, di sini diberi elektroda. Nah, kemudian ini dari mana panasnya? Dari resisten, dari tahanan. Ketika ini dialiri listrik, di antara dua celah ini ada gap, ada udara, sehingga tahanannya tinggi, maka temperaturnya menjadi tinggi, kemudian diberi tekanan, saudara, bersamaan dengan arus listrik itu, diberi tekanan, sehingga ini timbul nakit di sini, timbul nakit, mencair, kemudian membeku kembali, gitu ya. Nah, ini untuk ngelas pelat-pelat seperti ini di perusahaan mobil tidak lama, saudara. Paling banter menitan. Itu untuk misalnya tempat-tempat tertentu. Nah, tetapi untuk mengecat mobil, nah itu bisa jam-jaman. Untuk mengeringkan cat itu bisa harian. Untuk memasukkan mobil di dalam anti karat itu bisa jam, gitu ya. Di dalam gimana ini tidak begini ceritanya? Ada yang satu cuma menit, ada yang 1 jam. Nah, bagaimana saya mengatur itu? Nah, itulah salah satu teknik yang ada di dalam pengendalian lintasan. Nah, saya ambil yang sederhana saja, Kalau ini bukan 8 sebenarnya. G ini bukan 8, tapi G ini 16. Ini contoh yang gampang saja dulu. Apa yang saya lakukan kalau G ini 16? Nah, saya hitung tadi. Saya dapatkan ternyata waktu siklusnya misalnya mestinya tetap seperti ini 8. Tapi G ini 16. Apa yang saya lakukan? Ada yang punya ide? Dibagi ke 2 workstation, Pak. Dibagi ke 2 workstation ya. Dibagi ke 2 workstation itu saya ambil ekstrimnya gini. Di sini ada G lagi. Di sini ada G lagi. Berapa waktunya G? Berapa waktunya G? Bukan 8. Waktunya berapa G? 16. Sehingga ketika seorang karyawan mengerjakan G ini dia butuh waktu berapa? 16. Ya, waktu tidak bisa dikurangi begitu saja. Tapi ada 2 orang karyawan, ada 2 workstation. Nah, workstationnya tidak harus miring begini, bisa gandeng aja di sini, tidak penting. Ya, tidak harus miring gini kan mengambil space. Sehingga ada 2 karyawan, ada 2 workstation yang kedua-duanya mengerjakan G. Berapa waktunya? 18. Tetapi dalam 16. Dalam waktu 16 ini keluar 2 produk. Sehingga gampangnya kalau saya buat ini begini saudara, ini 8 ya. Ini 8. Kemudian di sini ada 16. Di sini ada 16. Kemudian di sini ada lagi. Misalnya gampangnya gini. Ini 16. Nah, ini kalau selesai dari sini kemana saudara? Selesai 8 menit ke sini. Ya, tapi tidak harus begini, ditumpuk saja boleh. Sehingga kalau ini mulai jam 8 misalnya, nanti selesai jam berapa? Yang di sini selesai jam 8 lebih 8. Betul ya? Saudara ikuti ini ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini jam 8 lebih 8. Kalau sudah selesai apa yang dikerjakan di sini? Dia kerja lagi. Mulai kerja jam berapa? Jam 8 lebih 8. Datang ke sini jam berapa nanti? Jam 8.16. Betul saudara ya? Dibawa ke sini. Tapi tidak harus begini, ditumpuk saja. Nah, ini mulai kerja jam berapa? Jadi ini karyawan A, ini karyawan B, jangan lupa ini karyawannya 2. Ini karyawan C. Karyawan C ini kerja, B kerja mulai jam berapa? Jam 8 lebih 8. Selesainya jam berapa? Selesai jam berapa? 8 lebih 24. 8 lebih 24. Baik. Jadi 8.24 datang produk 1 ke sini. Ini kerja jam berapa? 8.16. Itu ya. Selesainya jam berapa, saudara? 8.32. Betul?
8.32 datang ke sini. Kalau gitu berapa menit sekali datang ke DIN? Jam 8.24 datang 1, setelah itu 8.32 datang 1. Berapa menit sekali? 8 menit, Pak. 8 menit. Ya, jadi caranya untuk mensiasati itu saudara buat stasiun ganda seperti ini. Nah, ini kalau gampang. Kalau gampang misalnya 16 seperti ini gampang. Gimana kalau ini misalnya 160? Nah, stasiunnya mesti besar. Maka itu kalau saudara ada di perusahaan mobil, kalau ini ada line begini, tempat untuk mengeringkan mobil itu sangat besar. Saudara. Karena apa? Karena ini perlu ditaruh di sini mobilnya ini. Tapi yang luar biasa, kalau saudara pergi ke perusahaan perakitan mobil, terutama yang maju, saudara, saya kira kalau di Surabaya ini juga ada beberapa ya, perakitan itu yang maju mobilnya ini berada di atas ban berjalan. Jadi ini ban berjalan, mobilnya di sini. Nah, mobilnya ini bergerak. Nah, itu 1 menit sekali, 2 menit sekali keluar mobil baru. Mengagumkan, saudara. Gimana buat mobil kok cuma 2 menit? 2 menit lagi keluar mobil baru. 2 menit lagi keluar mobil baru, dan begitu. Nah, dengan pengaturan seperti ini, ya. Sehingga kalau ini bedanya jauh, 160, ini mesti disediakan banyak stasiunnya. Ya, seperti tempat untuk pengecatan, itu stasiunnya banyak. Tetapi tempat untuk perakitan misalnya kabin dan sebagainya tidak banyak. Gimana sekarang? Kalau waktunya ini bukan cuma ini saja yang 16, tetapi waktunya itu ini 15, ini 18, ini 24. Ada yang punya ide, ini kan cuma 1. Saya buat begini. Gimana kalau tidak 1? Banyak yang waktunya lebih. Nah, kalau tidak terlalu banyak, ya setiap stasiun ini dibuat ganda-ganda. Gimana kalau sebagian besar itu waktunya lebih dari waktu siklus? Maka sekarang sudah saatnya saudara untuk menambah jumlah line. Jadi line-nya itu tidak cuma 1 lintasannya, tapi 1, 2, pabrik mobil ini saudara. 3, tidak 1 lintasan. Artinya apa? Kalau demand-nya 60 itu untuk industri ini, berarti 1 lintasan ini berapa? Kalau saya punya 4 lintasan begini, berarti 1 lintasan harus mengeluarkan produk berapa, saudara? Sehari harus 60? 15. 15. Baik, saudara. 1 lintasan 15. Kalau 15 waktunya 480, nanti bagaimana waktu siklusnya ini? 1 lintasan ini ya, saudara beri waktu 480 menit sehari. Dan 1 lintasan harus mengeluarkan 15 produk. Kalau gitu berapa waktu siklusnya? 480 dibagi 15, saudara dapat 32. Betul? Betul, Pak. Paham, saudara? Paham, Pak. Paham? Sehingga kalau saya punya 32, sekarang saya atur. Saya atur waktu siklusnya ketika meletakkan di sini bukan lagi 8 seperti tadi, tapi 32. Nah, sehingga yang 16 bisa saya tambah dengan 10, dengan 15 gitu. Paham, saudara? Sehingga kalau sudah banyak, yang waktunya ini melebihi waktu siklus, maka saya buat line yang lebih dari 1. Jadi kalau saudara lihat di perusahaan, misalnya sepatu dan sebagainya, ini line-nya kadang berbulu-bulu, saudara. 1, 2, 3, 4. Nah, berbulu-bulu bisa saja untuk membuat produk yang berbeda, atau produk yang sama karena demand-nya yang besar. Tidak cukup untuk dibuat di dalam 1 line. Nah, kalau ini dibuat dengan 1 line, saudara, maka stasiun ganda lainnya akan panjang sekali, 1 tetapi panjang. Mungkin dari sini sampai Menowo sana, saudara. Nah, ini tidak mungkin dilakukan. Sehingga mesti melakukan ini. Tambahan line. Apa kendalanya, saudara? Siapa yang mau jawab ini? Apa kendalanya kalau menambah line seperti ini? Apa kendalanya? Kalau menambah line? Menambah biaya pekerja mungkin. Menambah biaya pekerja pasti, tetapi menambah biaya pekerja sama. Kalau line-nya panjang juga menambah pekerja. Jadi seperti ini kan juga menambah pekerja. Tetapi apa yang khusus kalau saya menambah line seperti ini? Nambah workspace-nya, Pak. Menambah workspace, betul. Saya menambah space, tepat sekali, saudara akan menambah space. Selain daripada itu, apalagi yang krusial, saudara, yang krusial. Saya akan menambah apa? Menambah mesin, Pak. Saya menambah mesin dan peralatan, ya. Terutama kalau mesinnya mahal. Bayangkan kalau di sini ada X-ray, di sini ada X-ray, di sini harus ada X-ray, di sini ada X-ray. Tetap harus ada X-ray. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa X-ray-nya itu bisa saya buat dipakai bersama, tidak menutup kemungkinan pengaturan seperti itu. Tetapi dengan sendirinya ada duplikasi peralatan. Kalau saya buat line-nya lebih dari 1. Baik, sudah menjawab itu pertanyaannya, Joshua?
Sudah Pak, terima kasih Pak. Baik, ada yang lain? Ya. Nah, kalau tidak, kalau ini 8, saudara ya. Katakanlah saya punya ini 10, waktu siklusnya berapa tadi? Kan 8. Saudara cari pasangannya. Misalnya saudara 10 dengan 6. Berapa saudara? Kan 16. Betul ya? Lalu saudara jadikan 2 workstation. Gitu. 10 tambahkan dengan 6. 10 menjadi 16, tapi 2 workstation. Sehingga satu workstation-nya 8. Nah, ini nanti pekerjaannya bagaimana? Ya sudah bekerja saja, kemudian kalau sudah selesai diletakkan di sini, saudara. Kemudian ini mengambil barangnya, kemudian dikerjakan dan demikian seterusnya. Ini tidak harus berbentuk begini ya, G-nya bisa di sini saja. Ya, jadi ada 2 workstation. Nah, workstation ini apa ya? Tempat kerja, mungkin ada meja kalau memang ada. Kalau tidak ada ya pokoknya tempat dia bekerja. Jadi kalau di perusahaan mobil itu biasanya ada workstation ini untuk pekerjaan kabin. Kemudian di bawah ke sini saudara, ini ada orang-orang yang ngelas titik itu tadi. Kemudian nanti ada yang mengelas chassis, saudara, chassisnya dilas lagi. Kemudian ada engine mounting, engine-nya dipasang di atasnya. Gitu. Terus kemudian ada pengecatan. Nah, kadang-kadang pengecatannya di luar, saudara. Sehingga kalau sudah selesai begini, dia dibawa ke ruang sendiri yang besar untuk dicat. Biasanya sebelum dicat itu diberi anti karat. Nah, kemudian dikirimkan. Pengeringannya juga tidak bisa dengan cepat begitu, karena catnya ya nanti akan terkelupas semua kalau dikirimkan, sehingga butuh waktu, sehingga bisa waktunya sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Baik, ada yang ditanyakan? Arleta, paham Arleta? Paham, Pak. Paham, benar-benar paham? Iya, Pak. Insya Allah. Danang, mengikuti Danang? Mengikuti, Pak. Baik, ada yang ditanyakan? Ya, jadi ini yang dinamakan apa? Line balancing. Di mana ini saudara melihat? Nah, ini saudara melihat di perusahaan-perusahaan perakitan. Dan seperti pernah saya sampaikan, saudara, teknik ini sangat terapan. Jadi, betul-betul apply, sangat terapan. Seringkali kalau saudara masuk di perusahaan perakitan, sistemnya itu tidak begini. Jadi pada buruh dikerjakan di sini, kemudian ada buruh di sini. Nanti kalau ini kualaan, saudara ada buruh lagi diminta membantu, gitu. Nanti kalau di sini kelihatannya ada yang numpuk, berarti ini tidak bisa, kemudian ada dikirim di sini untuk membantu. Nah, yang seperti itu mestinya tidak perlu dilakukan, saudara. Tetapi dengan pengaturan seperti ini tidak ada bantu membantu. Setiap orang punya pekerjaan, kecuali kalau ada masalah. Setiap orang punya pekerjaan, dan pekerjaannya diatur sedemikian rupa supaya balance. Gimana kalau waktunya tidak balance? Ya, kalau waktunya tidak balance seperti ini, saudara, ada yang 8, ada yang 7. Ya, sekali-sekali nih ganti di sini, saudara. Buruhnya dimutasi, begitu dipindahkan, sehingga nanti bisa ya lebih setiap orang pernah menikmati kondisi yang lebih tidak terlalu menekan. Baik. Nah, jangan lupa bahwa kalau saudara punya 6 workstation seperti ini, berarti ada 6 orang. Jangan lupa nanti kalau ada soal, seringkali soalnya itu terkait dengan penggajian, terkait dengan harga produk. Jadi produk itu dibuat, ada harga material, ada overhead, kemudian ada kalau dibutuhkan peralatan pembantu dan sebagainya, gitu ya. Kemudian buruh itu dikerjakan di sistem perakitan seperti ini. Jangan lupa ketika saudara melihat sistem perakitan seperti ini dimasukkan, kemudian ada 6 orang, berarti nanti biaya buruhnya adalah menghitung jumlah orang. Jadi ini 6 orang, berarti ada 6 gaji, itu dimasukkan di dalam menentukan biaya produk. Jadi jangan lupa bahwa workstation tambah 1 berarti orangnya tambah 1. Dan kalau orangnya tambah 1, gajinya tambah 1. Maka itu tidak ada artinya saudara mengatur workstation ini kalau ternyata tadi orangnya 10, setelah diatur workstation-nya, kemudian orangnya masih tetap 10. Ya, padahal workstation-nya cuma butuh mungkin 7 atau 8. Baik, jadi intinya kalau bisa workstation-nya itu saya kecilkan sekecil mungkin, sesedikit mungkin, tetapi masih tetap bisa menghasilkan demand yang diminta. Baik, ada yang ditanyakan? Bama ada, Bama? Belum ada pertanyaan, Pak. Belum, Christopher
Punya pertanyaan? Belum, Pak. Baik. Nah, ada soal dulu yang pernah saya buat begini. Jadi soalnya ini demand-nya berapa ini, saudara? Demand-nya 60, gitu ya. Kemudian kalau saya lihat efisiensi lintasan, bagaimana saya melihat efisiensi lintasan? Itu sudah saya berikan pada catatan yang saya kirimkan ke saudara. Efisiensi lintasan itu dilihat dari mana? Berapa waktunya, saudara? Waktu yang saudara untuk mengerjakan ini tadi kita hitung 44, gitu ya. 44 ini waktu sebenarnya untuk membuat produk ini 44. Tetapi berapa waktu yang dibutuhkan untuk produk ini? Karena setiap ini 8, ya kan? Sehingga saudara punya sebetulnya untuk membuat produk ini 8 menit di sini, 8 menit di sini, 8 menit di sini, mana waktunya 8 kali 6, 48. Sehingga efisiensi lintasan ini adalah 44 dibagi 48. Atau saudara bisa juga cara yang lain, berapa sebetulnya waktu teoritis yang dibutuhkan, saudara? 44 dibagi 8. 44 dibagi 8. Ini adalah waktu di workstation teoritis. Berapa workstation yang sebenarnya? Saudara punya 6. Sama dengan ini, saudara ya, itu turun ke bawah 44 per 48. Jadi efisiensi lintasan itu adalah jumlah workstation teoritis. Ini jumlah workstation teoritis dibagi jumlah workstation yang real. Realnya 6 atau waktu yang dibutuhkan yang sebenarnya dibagi waktu yang dialokasikan untuk lintasan. Baik, ada yang ditanyakan tentang efisiensi lintasan. Kalau saudara dapat efisiensi misalnya 90%, ya sudah bagus. Ya, saya tidak berharap bahwa semuanya bisa 8. Ini tadi kan memang soalnya agak diatur, saudara, supaya bisa lebih mudah. Jadi kalau saya punya 75, ya ini jadi panjang. Ya, karena tidak bisa 5 harus sendiri, 7 harus sendiri. Bayangkan kalau saya punya 4, 5, 7, 4, 5, 7 gitu. Nah, itu semuanya 4 sendiri, 5 sendiri, 7 sendiri gitu, saudara ya. Sehingga saudara akan punya ya sejumlah ini, chain lintasannya. Pada saat itu harus diatur, dicarikan cara yang lain. Ya, seperti saya katakan tadi, mungkin saudara tambahkan, kalau ada 45, 7, gimana saudara gabungkan 4 dengan 5, kalau tidak bisa saudara gabungkan misalnya 4 dengan 5 berapa saudara? 9, itu ya. Kemudian kalau saudara menggunakan 3 workstation, berapa saudara? 27, mungkin saudara pakai 4 workstation, dengan pekerjaan sebanyak 36, mungkin akan lebih efisien. Nah, saya punya lintasan seperti ini, saudara. Kemudian ada yang mengatakan kepada saya begini, ini kalau demand-nya dinaikkan, gitu ya, ada seorang konsultan misalnya mengatakan kalau demand dinaikkan, efisiensinya akan semakin bagus. Nah, kalau saudara punya soal seperti itu, gimana ngerjakannya? Siapa coba jawab? Saudara mengiyakan atau menafikan kalau ada yang mengatakan begitu? Jadi mengatakan apa tadi? Mengatakan kalau demand-nya dinaikkan, efisiensinya akan menjadi lebih baik. Saudara sepakat atau tidak sepakat? Siapa yang ingin jawab? Hati-hati jawabannya, teman. Ada yang ingin menjawab? Febrian, ada Febrian? Ada, Pak. Kamu enggak? Coba jawab. Coba saja, enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Pertanyaannya begini. Misal demand-nya Gimana tadi soalnya? Kalau demand-nya, tadi demand-nya berapa? 60. Sekarang dinaikkan misalnya jadi 80. Apa efisiensinya bisa naik? Ini tadi efisiensinya berapa ini tadi? Soal ini berapa efisiensinya? Kalau saya hitung berapa? Efisiensinya kan jumlahnya adalah 5,5, workstation-nya adalah 5,5 ya. Ini teoritis 5,5. 44 dibagi 8 dibagi 6. Jadi kira-kira ya mendekati 90% lebih ya. Ini 90%.
Ini apa ini? Efisiensi lintasan. Sekarang, kalau ini dinaikkan, demand-nya ini jadi misalnya 80. Apa bisa ini naik? Silakan. Sebenarnya enggak deh, Pak. Nah, enggak. Siapa yang punya ide? Hilman punya ide? Ada Hilman? Tidak ada? Yunanda ada? Ada, Pak. Ada. Bisa atau tidak? Hati-hati jawabannya. Gimana kalau ada soal begitu? Seorang konsultan mengatakan bahwa kalau demand dinaikkan, efisiensi akan naik. Saudara mengatakan apa? Kayaknya nggak bisa, Pak. Kayaknya itu bagaimana? Nggak boleh. Kayaknya itu harus ada analisis. Gimana? Rencananya diapakan? Saudara apakan? Ini kalau naik, saudara naikkan misalnya jadi 80. Dia mengatakan ini naikkan jadi 80, nanti efisiensinya akan bagus. Ini efisiensinya kurang, sekarang dirasa kurang. Lalu dia mengatakan ini naikkan, demand-nya naikkan 80. Ya, nanti akan lebih efektif. Saudara bisa menerima atau enggak itu? Teddy ada Teddy? Ada. Teddy punya ide apa? Paling tidak kamu punya ide apa? Kalau ada soal begini diapakan gitu loh, diapakan. Kan bisa jawabannya kan bisa dua, bisa iya, bisa tidak. Nah, supaya menjamin bahwa jawaban saya betul, saya melakukan apa? Ada yang punya ide? Oliver ada, Oliver. Ada, Pak. Kamu punya ide apa? Diapakan? Bisa enggak saudara mengatakan prima facie begitu, mengatakan wah ini iya atau tidak? Bisa enggak saudara mengatakan begitu? Harus simulasi dulu, Pak, mungkin. Nah, simulasi bagaimana? Baik. Simulasi bagaimana? Ya, baik. Bagaimana? Simulasinya bagaimana? Bagaimana? Saudara lakukan apa? Betul itu. Gimana caranya? Yanuar ada, Yanuar Rizky ada. Nggak ada. Milenia ada. Ada, Pak. Ada. Diapakan? Milenia diapakan? Muhammad Akmaluddin punya jawaban apa? Dirombak, Pak, workspace-nya, Pak. Bagaimana? Workspace-nya dirombak. Loh, iya, gimana idenya lalu diapakan? Diapakan? Saya buat apa yang baru? Jamnya mungkin workspace-nya kalau yang tadinya maksimal 8 jam bisa berubah jadi sepasang-sepasang, nantinya akan lebih efisien, Pak, gitu, Pak. Iya, tapi saya tidak bisa secara di depan begitu mengatakan langsung begitu, tidak bisa. Kavin punya ide apa, Kavin? Iya Pak, menurut saya harus disimulasi terlebih dahulu. Iya, bagaimana? Ketika demand-nya naik, maka W siklusnya akan turun kan Pak. Lalu, baik. Tapi di proses G itu kan 8. Iya. Nah, berarti harus menambah workstation. Ya kalau begitu idenya diapakan? Sudah betul itu. Idenya berarti diapakan. Betul itu tadi. Diapakan berarti saya harus apa? Menambah workspace. Oh, enggak harus yang menambah atau tidak nanti lihat. Tambah atau tidak nanti kita mau lihat. Yang jelas kalau 6 mestinya dia akan ditambah nanti. Ya, tetapi yang intinya harus diapakan? Harus dilakukan coba lagi seperti ini. Iya. Karena saudara tidak bisa kalau jatuh 6 misalnya 6 berapa? 3 dengan 3. Bagaimana kalau tidak ada pasangan? Kan saya tidak tahu. Iya. Jadi saudara coba seperti ini. Dapat apa sekarang? Saudara dapat waktu siklus. Berapa waktu siklusnya? 6. Ya. Berapa kemudian jumlah workstation theoritis? 44 dibagi 6. Saudara dapat. Nah, kemudian saudara simulasi itu tadi. Bahasa simulasi sudah betul. Ya, saudara lakukan pekerjaan seperti ini. Persis seperti ini. Nanti dapat. Lalu diapakan? Dicari efisiensinya. Naik atau tidak. Iya. Nah, jadi begitu. Jadi bisa saja naik. Tetapi tidak ada jaminan naik. Bisa saja naik, ya mungkin. Gimana caranya saya untuk tahu naik? Ya, saudara buat begini lagi, disimulasi seperti ini.
Dari hitungan ini saudara tahu, ya yang ini memang naik. Atau saudara mengatakan, oh enggak, ketika saya tambah. Nanti bisa saja saudara tambah 40 ya, dari berapa tadi? Dari 60, saudara tambah jadi 70 dia naik. 80 dia naik. 90 dia naik. 100 dia turun. Dia turun, enggak bisa naik. Ya bisa seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan lain. Ada yang punya pertanyaan. Baik, begini saya mengatur sekarang. Perhatikan cara saya mengatur tadi. Bagaimana cara saya mengatur tadi? Kan saya buat trial and error ya. Saudara tambahkan 6 dengan 3 dengan 4, 6 ditambah dengan 2 dan seterusnya. Nah, ada enggak cara yang memang sistematis untuk mengatur ini? Nah, itu cara yang dinamakan heuristik. Ada beberapa banyak, saudara. Nah, heuristik ini adalah cara untuk mengatur lintasan. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara menetapkan ya aturan atau algoritma tertentu. Nah, aturannya ini tidak menjamin bahwa nanti akan menghasilkan pengaturan yang optimal, tetapi paling tidak mendekati. Ya, kadang memang ya optimal, tetapi tidak menjamin. Gimana heuristik ini? Ada banyak, saudara. Salah satunya mengatakan begini. Jadi kalau saudara punya soal begini, pertama kali tempatkan terlebih dahulu kegiatan yang pengikutnya paling banyak. Kalau terjadi tie break, tempatkan kegiatan yang waktunya paling panjang. Sehingga langkah awal yang saya lakukan adalah saya membuat pemeringkatan kegiatan ini. Misalnya A. A ini peringkat berapa? Berapa yang mengikuti A? Ada D, ada H, ada C. Pengikutnya 3. Ada lagi enggak? B. Berapa pengikutnya B? Saudara lihat. B diikuti E, diikuti F, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu saya buat ini. Kemudian kalau C, berapa? C pengikutnya adalah 3. Ada lagi A pengikutnya 3, B sudah. Kemudian E berapa pengikutnya? 2. Ya, F pengikutnya berapa? 2. E, F. E, F. Kemudian G, ini pengikutnya 2. Nah, saya buat peringkat begini. Mana yang saya tempatkan terlebih dahulu? Nah, saudara lihat pemeringkatan ini. Tempatkan terlebih dahulu B. Jadi masukkan B di dalam workstation nomor 1. Tetapi tetap tidak boleh melanggar diagram dan tidak boleh melanggar waktu siklus. Nah, kalau B sudah ditempatkan, saudara ke ranking nomor 2, C atau A. Mana yang ditempatkan? Kalau C dan A ini sama, saudara pilih sesuka hati, boleh. Yang mana? C boleh, A boleh. Dan begitu seterusnya sampai semua kegiatan sudah ditempatkan. Nah, ini yang dinamakan heuristik. Tempatkan terlebih dahulu kegiatan yang pengikutnya paling banyak. Kalau terjadi tie break, pilih salah satu seperti ini atau saudara pilih waktunya. Jadi kalau C dan A, saudara lihat waktunya mana yang lebih panjang. Kalau kebetulan C dan A ini waktunya sama, saudara pilih salah satu. Kalau C waktunya lebih panjang, pilih yang C. Dengan syarat jangan melanggar waktu siklus dan jangan melanggar diagram. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, heuristik yang lain mengatakan tempatkan terlebih dahulu kegiatan yang waktunya paling panjang. Dalam kasus terjadi tie break, pilihlah kegiatan yang pengikutnya paling banyak. Kebalikan tadi. Nah, ada heuristik yang mengatakan begini, tempatkan terlebih dahulu kegiatan yang jumlah waktu kegiatan dan pengikutnya paling tinggi. Misalnya, A ini waktunya berapa? 3. Pengikutnya mana? D, H, C. Berapa waktunya? 4, 6, 10. 10, 14 ditambah ini 17. Sehingga A ini waktunya 17, yaitu jumlah waktu 3 dan kegiatan yang mengikuti. Nah, tempatkan terlebih dahulu kegiatan yang waktunya ditambah dengan waktu kegiatan yang mengikutinya paling besar. Ya. Banyak saudara heuristik seperti itu. Nah, kenapa saudara? Karena kalau ada heuristik begitu, nah itu bisa diajarkan ke komputer, sehingga komputer bisa meletakkan kegiatan seperti ini dengan algoritma tertentu. Baik, paham saudara? Ada yang ditanyakan? Naila, ada Naila? Belum ada, Pak.
Satrio, ada Satrio. Belum, Pak. Baik. Nah, Christopher silakan. Pak mau tanya untuk yang efisiensi lintasan tadi, Pak. Kalau misalnya efisiensi lintasan itu bisa nggak Pak diketahui dari ketika ketika workstation teoritisnya itu bilangan bulat, berarti kan efisiensinya pasti bertambah, Pak. Ya, tetapi bilangan bulat di sini bilangan bulat di sini. Ya, apakah bisa diatur? Jadi misalnya ini saya ambil waktunya ini katakanlah 40 berapa? Misalnya 48 ya. Ini saya ganti ya, ini waktunya 48. Ya. Gitu ya. Ini saya ganti dengan 8. Iya. Nah, ini kan persis bilangan bulat ya. 48 ya. Iya, Pak. Itu ya maksudnya ya. Tetapi pengaturan di sini kan tidak menjamin kalau ini 6. Tidak menjamin. Tidak menjaminnya karena apa? Karena 8 itu bisa penjumlahan dari macam-macam, saudara. Ya, dari 2 dengan, tidak harus persis, ada yang 8. Misalnya di sini kebetulan 3 dengan 4, nah ada 1, tidak bisa saudara cari 8. Sehingga bisa saja ini bilangan bulat, tetapi jumlah workstation-nya masih lebih. Yang jelas, jumlah workstation-nya tidak akan pernah kurang dari ini. Jadi kalau ini misalnya persis 6, ya jumlah workstation-nya paling sedikit 6. Tapi kurang dari 6 tidak akan bisa. Tapi tidak ada jaminan bahwa kalau ini bulat ini mesti 6. Karena tergantung ini, angka-angka ini. Jadi ini 6 ya, tapi ini saya kasih seperti tadi. Saya beri cuma 4, 5, 7. Gitu. Angka-angkanya. Ini 4, 5, 7. Kan tidak bisa diatur. Tidak bisa diatur menjadi 8. Paham, saudara? Ya, paham, Pak. Sehingga berapa workstation-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 workstation. Kalau angkanya begini. 10 workstation. Baik. Sudah menjawab itu? Sudah menjawab? Belum? Sudah, Pak. Sudah, baik. Ada yang lain? Nah, sekarang ada enggak cara gitu ya, dengan menggunakan permodelan? Nah, ini yang sering ingin saya tekankan, saudara. Kenapa ingin saya tekankan? Nah, cara ini termasuk tidak terlalu mudah, tapi dikatakan terlalu sulit juga tidak. Nah, cara seperti ini jarang digunakan, saudara. Ya, cara yang saya kuliahkan di dalam kuliah ini mungkin tidak banyak digunakan di industri. Kenapa tidak banyak di industri? Karena orang industri merasa ini terlalu sulit, gitu ya. Waduh, siapa yang mengajarkan seperti ini, Pak? Nah, maka itu saya ingin saudara yang menguasai. Karena apa, saudara? Karena kalau saudara ingin bersaing, jangan bersaing di yang semua orang bisa. Jadi katakanlah misalnya saudara bisa bahasa Inggris gitu misalnya, ya tidak terlalu istimewa, saudara. Karena apa ya, semua orang bisa lah sekarang bahasa Inggris itu. Hampir semua orang bisa. Nah, kalau saudara bisa mainan handphone, nah tidak istimewa, semua orang bisa. SMS gitu, semua orang bisa. Main game, tidak ada gunanya, saudara. Karena apa? Semua orang bisa, anak-anak kecil saja main game. Bukan istimewa. Yang istimewa itu ialah kalau saudara punya sesuatu yang tidak banyak orang yang tahu. Teknik-teknik seperti ini, teknik yang sangat terapan, saudara, dan sangat applicable, ya, bisa menghasilkan penyelesaian optimal, tetapi di industri tidak banyak orang yang tahu. Nah, saya punya beberapa pengalaman, saudara, ternyata orang-orang di industri itu hal-hal yang sederhana, itu biasanya mereka tidak tahu. Cuman seringkali itu mereka yang sudah bekerja di industri, itu merasa dirinya itu paling tahu, karena apa? Karena dunianya kecil, saudara, dunianya kecil. Tidak seperti dunia perguruan tinggi, saudara. Kalau dunia, bukan karena saya di perguruan tinggi, tapi dunia perguruan tinggi itu dunia yang sulit. Ya, ilmu pengetahuan itu tidak mudah, ilmu pengetahuan itu sulit. Dan luas dan tidak pernah berhenti. Bayangkan saja kalau seseorang bekerja di perusahaan, katakanlah misalnya membuat, umpamanya saja membuat tabung bertekanan. Dia bekerja di perusahaan tabung bertekanan. Apa yang dia lakukan? Hari ini dia masuk di situ, saudara bekerja di perusahaan ini, saudara masuk, saudara seumur hidup mungkin tidak pernah melihat tabung bertekanan, ya. Tapi saudara masuk di situ, diberi training beberapa hari, kemudian saudara sudah tahu tabung bertekanan, bagaimana membuatnya, ada bagian yang jelas, ada proses drawing, kemudian pemasangan peralatan untuk tekanan dan sebagainya, kemudian ada checking. Dalam waktu mungkin seminggu saudara sudah mulai kenal tentang tabung. Dalam waktu 1 bulan saudara mungkin ahli, ya.
Dalam waktu 1 tahun, saudara sudah dipanggil seminar ke seluruh Indonesia tentang tabung ini. Karena saudara jadi ahli. Karena apa? Karena yang saudara geluti ya cuma tabung ini saja terus. Nah, tetapi kalau di dunia perguruan tinggi tidak begitu, saudara. Nah, yang dipelajari ini terlalu banyak. Dan kadang-kadang sulit. Ya. Saudara untuk melihat seperti ini ya tidak saudara pelajari dalam waktu 2 hari, 3 hari. Saudara untuk bisa mengenal seperti ini. Butuh waktu, saudara. Butuh waktu. Nah, maka itu saya ingin saudara mengenal teknik ini. Nah, sehingga nanti kalau saudara bekerja di industri, saudara punya istilahnya competitive edge. Sarana untuk bersaing yang kompetitif. Competitive edge. Competitive edge. Ini ya, competitive edge. Jangan semua yang bisa, saudara, saya bisa Pak, saya bisa words misalnya. Saya bisa words, semua orang bisa words. Tetapi kalau saudara bisa software yang lain, yang tidak banyak orang bisa, gitu ya, itu ada harganya. Maka itu saya berupaya di dalam kuliah ini memberikan teknik-teknik barangkali yang mutakhir sudah, teknik yang terbaik. Seperti ini heuristik ini ya bagus, tetapi bukan yang terbaik, Karena bisa saja tidak menghasilkan penyelesaian yang optimal. Bagaimana teknik yang terbaik? Baik, sampai di sini dulu. Ada yang ingin menanyakan sesuatu atau memberi komentar, silakan. Belum? Belum? Belum, Pak. Baik. Ada pertanyaan? Siapa ini? Muhammad Akmaluddin. Mau tanya Pak. Silakan. Prosesnya loncat-loncat ya Pak, dari A ke E gitu. Itu apakah nantinya diperhitungkan biaya ringkasnya gitu atau tetap 88 aja gitu ya? Biaya apa itu tadi Akmaluddin? Biaya apa? Kalau prosesnya misalnya dari A ke E kan apa? Oh enggak, nanti tidak melompat saudara. Di dalam mengerjakan A dan ini dijadikan satu. Kalau B sudah selesai ya. B sudah dikerjakan dengan F, misalnya ini membuat lubang A dan E nanti jadi satu di sini. Bukan dia, ini cuma presidennya mestinya begini. Jadi A ini kalau ditunda boleh enggak ditunda? Ditunda di workstation nomor 2 boleh, karena A ini tidak ada yang ditunggu. A ini tidak ada yang ditunggu, jadi dia ditunda sedikit boleh. Nggak harus, A ini nggak harus dikerjakan di workstation 1 karena tidak ada yang ditunggu. Demikian juga dengan B. Jadi boleh A dan E tidak ada yang ditunggu, dia cuma A dan E bekerja bersama-sama, tapi B dan F harus selesai. Sudah selesai itu misalnya B dan F ini misalnya ya, saya ambil contoh, B itu adalah membuat lubang, B membuat lubang, yang F menghaluskan lubang, sehingga dia mengerjakan orang yang satu, lubang dibuat kemudian dihaluskan, B, F sudah selesai, dibawa ke sini. Nah A ini adalah memasang bushing, misalnya A ini memasang bushing, tadi di sini memasang bushing. Boleh dia memasang bushing. Ya, tetapi kalau begini berarti dia ada, kalau ada urutan seperti tadi, mohon maaf saya, kalau memasang bushing ada urutan berarti A mesti di sini. Kalau tidak ada urutan, misalnya A itu katakanlah menyiapkan poros misalnya, dia cuma menyiapkan saja, tidak ada kaitannya dengan ini. Jadi bisa disiapkan tanpa harus menunggu ini. Sehingga tidak ada waktu untuk menunggu, waktunya ya sudah ini 3, 6 sudah. Nah dan waktu ketika saya memberi perhitungan waktu ini bukan sepenuhnya waktu saudara ya, sudah ditambah macam-macam itu. Jadi ada waktu normal, sudah ditambah allowance. Jadi sudah normal lah, bekerjanya normal saja, tidak usah lari-lari, biasa saja, ini sudah bisa dihasilkan. Baik, sudah menjawab itu Akmaluddin. Saya agak kurang jelas mendengar suara saudara. Tapi kalau itu yang ditanyakan, kalau ada pertanyaan lain silakan. Saya mau tanya lagi Pak. Silakan ya. Kalau ternyata misal A 4 jam Pak, terus ID juga 4 jam. Kalau digabungkan kan misal jadi 8 jam itu kan cocok kalau buat workstation ini. Iya boleh. Oh, tidak masalah Pak. Oh iya, dengan saudara cari justru yang mendekati 8, mendekati waktu siklus, cari yang mendekati. Kalau bisa 8 bagus. Tapi tidak selalu bisa begitu. Iya, boleh. Walaupun posisinya A itu paling awal dan B itu paling akhir nggak masalah. B paling akhir, nggak boleh kalau B di akhir. Nggak boleh melanggar ini, nggak boleh melanggar.
Jadi tidak boleh A digabung dengan H, tidak boleh. Jadi misalnya ada workstation, kemudian ada A, saudara gabung dengan H, tidak boleh. Tidak boleh karena apa? Karena tidak bisa dikerjakan. Jadi buruhnya mengerjakan A, kemudian ingin mengerjakan H. Padahal untuk mengerjakan H harus mengerjakan D dulu, harus E dulu, harus B dulu, tidak bisa. Secara teknis tidak bisa. Secara teknis tidak bisa. Baik, Pak, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ya. Ada yang lain? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan ya. Kan ini untuk precedence-nya kan ini tergolong simple ya, sehingga kita bisa menentukan workstation ini dengan Tergolong apa tadi Fahmi? Tergolong apa? Tergolong ini Pak, simple Pak. Oh baik ya, baik. Ya. Simpel, sangat simpel ya. Silakan. Ya. Sedangkan kita bisa mencocokkan dengan berpatokan waktu siklus itu Pak. Kalau misalnya precedence ini panjang, sehingga workstation-nya juga panjang, apakah ada kayak software Lingo atau apa untuk menentukan masing-masing ini Pak? Nah, setahu saya software itu yang ada itu dalam bentuk heuristik ini, ya. Softwarenya itu dalam bentuk heuristik. Nah, tetapi yang kita ingin buat, justru kita akan buat software itu. Kita akan buat model itu. Ini sebentar lagi saya tunjukkan bagaimana modelnya. Untuk membuat model ini kita buat. Sejauh pengetahuan saya tidak ada software Lingo dan sebagainya yang punya line balancing seperti ini. Nah, yang ada ya mungkin yang heuristik ini, itu tadi aturan itu saudara, ya, software manajemen. Tetapi bagaimana saya membuat model seperti ini? Nah, seperti komentar saudara dengan sendirinya, proyek seperti ini sangat sederhana saudara ya, pekerjaan seperti ini. Kadang-kadang di satu pekerjaan yang sebenarnya itu, ini ribuan saudara, bahkan bisa jutaan. Ya, kadang-kadang ini tuh jumlahnya ribuan kegiatannya itu. Jadi kegiatan misalnya assembling mobil itu ribuan, bukan 20-30 ini. Gimana kalau banyaknya begitu? Nah, nanti di kelompok-kelompokkan saudara. Ada kelompok-kelompok tertentu sehingga dengan demikian bisa diatur. Tetapi tetap saja harus diatur. Bisa tidak saya buat formulasi untuk soal ini? Itulah yang saya ingin diskusikan pada hari ini. Gimana kita buat formulasi? Nah, saudara ikuti kuliah setelah ini, saudara bagaimana tentang formulasi ini pelan-pelan saja. Mungkin agak sedikit pelik, tetapi bayangan saya kalau saudara punya waktu, kemudian saudara pelajari dengan baik, harapan saya begitu, kemudian saudara bekerja di industri, saudara bisa buat. Nah, buatnya ini pasti bukan seperti saya buat 5 menit, 3 menit seperti ini, gitu ya. Saudara punya waktu sekian hari atau mungkin sekian bulan, sehingga bisa buat yang sebenarnya. Nah, untuk contoh sederhana seperti ini ya bisa kita buat dalam waktu 2 menit, 3 menit. Tetapi untuk yang sebenarnya butuh waktu, tapi bisa dibuat. Itu yang saya ingin saudara paham. Baik, ada yang lain punya pertanyaan lain? Baik Pak, terima kasih. Baik, ada punya pertanyaan lain? Baik, saya stop sharing yang ini, saya ganti materinya. Saudara melihat materinya? Iya Pak. Baik, nah, saya tidak akan mengulang lagi saudara yang ini, jadi cepat saja. Ini soalnya, ini kemarin sudah kita bahas, ini soalnya. Ini adalah diagramnya, kemudian ada waktu siklus, kemudian ada waktu siklusnya 50,4, kemudian jumlah workstation seperti tadi, kemudian ini gambarnya. Ya, gambarnya seperti ini, saya kira ini saya kirimkan saudara, sudah saudara punya. Nah, kemudian kalau saya atur secara trial and error kira-kira begini. Ya, karena waktunya 50,3, waktu siklusnya saya atur begini. 1, 2, 3, 4 workstation. Ya. Ini sudah selesai diatur dalam 4 workstation. Gimana kalau saya buat model? Nah, ini sekarang modelnya. Nah, perhatikan baik-baik. Saya lewat kendala dulu. Kendala dulu, nanti kemudian kita lihat fungsi objektif. Kalau ada yang kurang jelas, saudara tanyakan.
Nah, tadi diketahui saudara, waktu siklusnya adalah 50,4. Ya, dari perhitungan waktu siklus 50,4. Nah, kalau begitu saya akan menempatkan kegiatan-kegiatan ini A, B, C sampai K ini di dalam workstation dengan syarat yang pertama waktu siklusnya jangan lebih dari 50,4. Gitu ya. Berapa workstation yang maksimal, saudara? Nah, kalau saya tidak mau berpikir ruwet, saya berpikir sederhana saja, jumlah workstation-nya itu ya sama dengan jumlah kegiatannya ini. Jadi kalau saya punya kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, yang paling gampang ya saya buat 11 workstation, saya tidak akan pernah salah. Betul itu? Kalau saya tempatkan ini dalam 11 workstation, saya tidak akan pernah salah, betul? Betul, Pak. Betul ya? Betul ya, maksimal. Tidak bisa 12, saudara, karena setiap kegiatan 1 workstation. Tidak bisa 12. Sehingga saya definisikan begini. Saudara lihat ini A1, ya, ada simbol A1. A1 ini apa? A1 ini adalah kegiatan A yang ditempatkan pada workstation 1. Baik. Decision variabel kegiatan A ditempatkan pada workstation 1. Ini decision variabel biner. Biner itu harganya 1 atau 0. Kalau dia harganya 1, A1 ini sama dengan 1, artinya kegiatan A ditempatkan di workstation 1. Kalau 0 berarti bukan, otherwise. Baik. Kalau A8 apa artinya? Bama apa artinya? A8 sama dengan 1 apa artinya? Bama. A8 sama dengan 1 misalnya, apa artinya? Bama ada? Tidak ada? Arleta ada Arleta? Ada, Pak. Apa artinya kalau A8 sama dengan 1, apa artinya Arleta? Yang A itu ditaruh di workstation 8, Pak. Baik, artinya A nanti akan diletakkan di workstation 8. Nah, sehingga saya tuliskan di sini. Kalau A diletakkan di 1, berapa waktunya, saudara? A ini waktunya 45. Ya kan? Kalau A diletakkan di 1, maka nanti akan muncul waktu sebanyak 45 dikali A1. Artinya A ditempatkan di 1 harganya 1, akan muncul waktu 45. Nah, A bisa ditempatkan di 1, ini workstation nomor 1, B bisa ditempatkan di 1, ini saya ambil secara umum saja. Semua kegiatan ini bisa ditempatkan di 1. Boleh kan ditempatkan di 1 kan? Semua kegiatan ini boleh. Tapi dengan syarat, apa syaratnya? Jumlah waktunya jangan lebih dari waktu siklus. Saya lihat sebentar waktu siklusnya berapa. Jumlahnya jangan lebih dari waktu siklus. Ini waktu siklusnya 50,4 ini, saudara ya. 50,4. Baik. Jadi saya bisa tempatkan A di workstation 1, B juga sampai K, tetapi jumlah waktunya jangan lebih dari waktu siklus. Kalau saya tempatkan A di workstation 1, berapa waktunya? 45. Sehingga kalau A ditempatkan waktu di workstation 1, nanti akan muncul 45 kali 1, akan muncul waktu 45. Sehingga saya tuliskan di sini. 45 A1, 11 B1, waktunya B11. 9 C1, semua saya tempatkan di workstation 1 boleh. Tetapi jumlah waktunya jangan lebih besar dari 50,4. Baik, ada yang ditanyakan? Ini constraint apa, saudara? Constraint yang mengatakan bahwa jumlah total waktu di sebuah workstation jangan melebihi apa, saudara? Dari waktu siklus. Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Miki, Pak. Akmaludin punya pertanyaan. Kalau ternyata A itu bukan 45,
1,2 apakah tetap dimasukin satu aja atau gimana Pak? Bagaimana tadi saya agak kurang jelas, Akmaluddin, bagaimana tadi? Ulangi lagi bagaimana? Kan maksimal 50,4. Baik, iya. Pekerjaan yang nilainya 51,2 gimana ya? Oh, nggak bisa berarti. Kalau pada saat itu harus diatur dulu. Kalau di sini ada yang lebih besar dari 50,4, berarti nggak bisa. Ini harus diatur dulu. Sudah menentang waktu siklus. Pekerjaan AC itu 52 gitu Pak, satu pekerjaan doang. Ya, ada satu pekerjaan seperti tadi, waktunya 8, tetapi ada pekerjaan yang lebih besar dari itu. Nah, itu harus dibagi dua seperti tadi, stasiunnya harus ganda. Sehingga jangan lebih dari waktu siklus. Jadi kalau misalnya waktu siklusnya 8, tapi saudara punya pekerjaan yang lebih dari 8, ada pekerjaan D misalnya, waktunya seperti tadi saudara 16, begini ya, lebih dari ini, dari waktu siklus ini. Waktu siklusnya 8, yang gampang aja. Tetapi ada pekerjaan D, waktunya 16. Nah, ini mesti diatur dulu. Karena kalau ini dibiarkan, ya nanti waktu siklusnya 16. Nggak bisa 8. Harus lebih atau sama dengan 8. Seperti ini, semuanya di bawah 50,4. Kalau ada yang lebih besar, ya harus diatur dulu. Karena itu berarti nanti waktu siklusnya bukan 50,4 sudah. Baik, sudah menjawab saya belum? Walaupun lebih sedikit aja tetap saya. Oh, tetap iya, tetap nggak boleh karena lebih itu misalnya di sini ada 50,5 gitu ya, itu maksudnya. Iya Pak, misal gitu. Ya, nggak bisa, nggak boleh ada 50,5. Karena kalau saudara berikan 50,5, ada satu workstation yang waktunya 50,5, ini yang akan jadi bottleneck, ini jadi waktu siklus. Jadi yang paling panjang di dalam workstation ini jadi waktu siklus nanti. Saya kira di awal kuliah sudah saya jelaskan itu. Kalau saudara punya ini 2, saya gampangkan saja. Ini 1, saya ekstrimkan saja. Ini 50, berapa waktu siklusnya? 50. Walaupun ini 2, ini 1. Tetap yang paling besar ini yang menentukan keluarnya produk dari lintasan. Nah, terima kasih Pak. Baik. Ada yang lain, silakan. Ya, jadi saya punya ini constraint ini apa yang mengatakan bahwa silakan tempatkan kegiatan di dalam workstation, tetapi dengan syarat jangan jumlah waktu totalnya lebih besar dari waktu siklus. Ini semua saudara, dari mulai workstation 1 sampai workstation 11. Semua saya kasih constraint. Nah, ini saudara kendalanya kalau buat model ini panjang. Lebih gampang yang trial and error tadi kan, tinggal digini-ginikan saja, ini digabung dengan ini digabung dengan ini, itu selesai. Membuat ini panjang. Tetapi, kalau sekali saudara bisa buat, itu, sekali saudara bisa buat, datanya bisa saudara ubah-ubah, walaupun saudara punya ini yang besar. Baik, saya berikan batasan ini dari mulai berapa saudara? Dari mulai ini workstation 1, ini workstation 11. Jadi A saya tempatkan di 11, B saya tempatkan di 11, boleh. Pokoknya harus ditempatkan di mana ini? Jangan melanggar waktu siklus, bisa 1 sampai 11. Tapi saya tidak akan mengambil 11 pasti. Saya akan mengambil yang paling sedikit. Tetapi saya berikan batasan ini. Bahwa kalau saudara menggabung antara A dengan B dengan C, saudara gabungkan di workstation manapun, waktunya jangan lebih dari waktu siklus. Baik, paham saudara? Paham constraint ini? Paham? Paham, Pak. Paham. Baik, sekarang. Nah, karena ini boleh lebih kecil, saudara. Kan ini boleh lebih kecil. Maka yang paling gampang ya tidak usah ditempatkan. Kasih 0 aja semua. 0, 0, 0, 0, 0, 0 kan sudah. Selesai. Karena boleh lebih kecil. Nah, tetapi saya tidak mau itu. Saya mau harus ditempatkan. Nah, sehingga saya punya constraint lagi. Constraint-nya ini mengatakan semua kegiatan harus ditempatkan. A ditempatkan di mana? Ditempatkan di 1, boleh. Ditempatkan di 2, boleh. Ditempatkan di 11 juga boleh. Tapi harus ditempatkan. Mana yang mengatakan harus? Sama dengan ini. Dan harus sama dengan 1. Artinya harus ditempatkan dan hanya 1 kali saja ditempatkan. Jangan menempatkan A di workstation 1, di sini ada A, di sini ada A lagi. 1 kali saja. Di sini atau di sini, terserah. Tapi 1 kali. Tapi harus ditempatkan. Tidak boleh A tidak ditempatkan. Ini constraint-nya. Sampai 11, sampai K.
A ditempatkan, B ditempatkan. Ini terus ini panah ini maksudnya ada A, B, C, D, E, F, G sampai K. Ini juga begitu. Jadi ini workstation 1, station 2, station 3 sampai station 11. Baik, ada yang ditanyakan? Belum? Nah, sekarang ini belum. Baik, sekarang perhatikan ini. Ini tadi kan saya hanya melihat waktu siklus, kemudian harus tempatkan. Gimana dengan president relationship? Gimana kalau ini tidak ada jaminan? Ini bisa saja B dan A, bisa B dan C. Ya, bisa sekarang apa? A dicampur dengan K. Di sini tidak ada yang batasi. A ini harus ditempatkan. Di sini A bisa tidak A dengan K? Bisa. A dengan K bisa. Karena ini cuma mengatakan pokoknya jangan lebih dari 50,4. Padahal tidak boleh A dengan K dikumpulkan. Gimana saya menyatakan itu? Nah, saudara lihat constraint ini. Ya, ini artinya apa? Saudara perhatikan. B1 lebih kecil dari A1. Atau A1 lebih besar. Saudara lihat, ini saya tuliskan. Kalau saudara ikuti pelan-pelan, insya Allah saudara paham. Ya, apa artinya? B1 lebih kecil dari. Ini bilangan biner semua, saudara ya. B1, A1 bilangan biner berharga 1 atau 0. A1 itu artinya apa? Tadi dijawab sama tadi Arleta. A1 itu artinya apa? Kegiatan A ditempatkan pada workstation 1. B1 kegiatan B ditempatkan pada workstation 1. Kalau A1 ini ada harganya. Ya, A1 ada harganya. Saya beri harga 1. Boleh enggak B1 ini harganya 0? Boleh. Boleh. Boleh ya, baik. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang kalau saya balik, saudara. Kalau saya balik, ini saya kasih 1. Boleh enggak ini saya kasih 0? Nggak boleh, Pak. Enggak boleh. Kalau gitu artinya apa? Terus Kalau ada B1, A1 ini harus berapa harganya? Lebih besar. Harus 1. Boleh 0 enggak boleh kan? Kemungkinannya kan cuma 1, saudara. Karena kemungkinannya cuma 2 dia, 1 atau 0. Betul. Ini enggak boleh. Kalau begitu apa artinya? Nah, Berarti A harus duluan, Pak. berarti A harus duluan. Jadi kalau B ditempatkan di 1, A harus ditempatkan di 1. Tetapi kalau A ditempatkan di 1, B boleh tidak ditempatkan di 1 kan? Paham, saudara? Matematik itu luar biasa, saudara. Saudara lihat, kalau A ditempatkan di 1, nah B kalau tidak ditempatkan di 1 boleh 1 lebih besar dari 0, boleh. Tetapi kalau B ditempatkan di 1, ini ada di 1, kegiatan yang mendahuluinya ini harus ada di 1. Dan sebaliknya, kalau B ditempatkan di 2, ada B di sini. Nah, A di mana? Boleh enggak A di sini? Nggak boleh. Nggak boleh. A boleh di mana? Di sini boleh. Nggak boleh. Oh, boleh di sini. Boleh. Sama. Di sini boleh. Boleh, Pak. Kalau gitu, ini A di sini namanya apa, saudara? A1. Kalau di sini namanya apa? A2. Sehingga kalau B ditempatkan di 2, maka A harus ditempatkan di 1 atau di 2. Paham, saudara? Nah, nanti saudara renung lagi di rumah. Nah, sehingga kalau B ditempatkan di 11, ini hubungan apa ini? Hubungan antara A dan B. Kalau B ditempatkan di 11, maka A harus ditempatkan pada workstation yang sebelumnya atau workstation yang sama. Ini precedent relationship. Kalau B di 11, A boleh di 1, di 2, di 3, di 10, sampai di 11. Atau bersama-sama. Tapi tidak boleh B di 11, kemudian A tidak ditempatkan, A di 12. Kalau misalnya ini ada 12. Baik. Sekarang saudara lihat hubungan C dengan B. Saya tuliskan lagi seperti itu. Gimana kalau double begini, hubungan C dengan F? Saya tuliskan hubungan C dengan G, saya tuliskan semua. Nah, ini memang agak panjang. Saudara bisa bayangkan kalau saya punya ratusan begini, ini panjang. Saudara bisa ribuan lines ini, atau puluhan ribu. Tetapi seperti saya katakan saudara tadi, ini memang panjang, memang lama kalau dikerjakan di kelas seperti hari ini. Tetapi kalau saudara kerjakan di industri, ini tidak lama karena saudara punya waktu. Plus dibayar lagi, iya kan? Kan dibayar, saudara.
Setiap hari ya dibayar. Tidak selesai sekarang dilanjutkan besok. Sehingga saudara bisa, kalau ini C misalnya, mana yang mendahului C? Ada F, ada G, ada H, ada I, semua dituliskan. Semua dituliskan. Paham saudara? Nah, kalau semua sudah dituliskan, sekarang saudara bisa melihat bagaimana cara saya membuat fungsi objektif. Tetapi sebelumnya saya tunda dulu kalau saudara punya pertanyaan. Ada yang ditanyakan? Berarti jumlah workstation-nya masih 11 Pak ya? Terus untuk sekarang masih belum. Workstation-nya masih 11. Belum, karena saya belum melakukan apa-apa. Saya cuma mengatakan boleh 50,4. Ini boleh kumpul dengan ini harus ditempatkan, ini mencegah bahwa H tidak bisa bersama-sama D, C tidak bisa dengan ini, sudah mencegah. Tetapi saya masih belum menetapkan fungsi objektifnya yang mengatakan bahwa jumlah workstation-nya mesti paling sedikit, kan itu kan? Nah, kalau ini tidak ada batasan begini, ya bisa 11, karena tidak ada batasan apapun. Ya sudah dikasih begitu saja. Nah, gimana saya mengatakan bahwa jumlah workstation-nya harus paling sedikit? Nah, saudara lihat teknik ini, saudara. Ini siasat matematis yang apa, saudara, yang bagus lah, saya lihat yang bagus. Ini kegiatan-kegiatan ini bisa K, ini kegiatan yang terakhir. Nah, karena saya punya rencana sampai 11, bukan rencana sebetulnya, tetapi saya beri pilihan sampai 11, maka K ini bisa ditempatkan di 11. K bisa saya letakkan di sini, ya kan? Tapi tidak ada 12 kan? Tidak ada kan? K bisa saya tempatkan, tapi K itu bisa saya tempatkan di 10. Kan gitu. Tetapi K itu bisa saya tempatkan di 3. Kalau bisa. Gitu. Nah, ini kalau saya hitung berapa workstation-nya tadi? Workstation-nya tadi 4. Sehingga saya tidak mungkin menetapkan K di 3 itu tadi. Maka itu saya katakan kalau bisa paling cepat K-nya itu saya letakkan di 4. Saya letakkan di 4. Nah, saudara senang yang mana, saudara? Meletakkan K, kegiatan yang terakhir ini, saudara letakkan di workstation 11 atau 10? Apa jawabannya? Untuk meminimalkan jumlah workstation ini, saudara inginnya kegiatan terakhir ini diletakkan di station 11 atau station 10? 10, Pak. 10, Pak. 10 atau 9? 9 atau 8? 8. Nah, terus begitu ya. Kalau gitu saya buat ini, saudara, fungsi objektif ini, saudara lihat. Kalau K ditempatkan di 11, harganya berapa K 11 kalau ditempatkan 11? 1 ya, karena biner. Maka akan ada harga 40. Karena 40 kali 1, 40. Saudara akan kena penalti sebesar 40. Tetapi kalau saudara tempatkan di 10, penaltinya turun menjadi 35. Kalau saudara letakkan di 9, penaltinya turun menjadi 30. Dan demikian seterusnya. Sampai 4, karena paling kecil 4. Kalau begitu karena ini ingin diminimalkan, sebaiknya K itu diletakkan di mana, saudara? Di 11 atau di 4? 4, Pak. Di 4 dengan sendirinya, karena nilainya 5. Maka itu fungsi objektif ini akan memaksa, saudara. Pertama kali akan diletakkan di 4 karena dia ingin meminimalkan. Kemudian dia lari ke sini, lihat bisa nggak saya letakkan di 4, dicari di sini. Tidak bisa. Kalau tidak bisa, dia letakkan di mana? Di 11? Tidak, dia akan bergerak ke sini. Karena ini terlalu besar penaltinya. Dia bergerak ke sini dan demikian seterusnya. Sehingga dengan ini saudara memaksa. Kenapa kok K, saudara? Kenapa kok K yang saya jadikan pedoman? Kenapa, saudara? Kalau di sini jelas. Karena apa? Karena K adalah kegiatan yang terakhir. Kalau K itu tadi di 11, maka C di mana? C bisa di 11, bisa di 10. Tetapi kalau K itu letaknya di 5 misalnya, bisa tidak C di 6? Bisa. Tidak bisa. Kalau K terletak di 5, C itu mesti di mana? Di 5 atau di 4? Atau di 3? Sehingga memaksa K ini mundur ke sini sama dengan memaksa semua ini mundur. Saya tidak perlu melihat A, B, C, D, E. Ini bisa diformulasikan lainnya. Ini kalau saudara mau formulasi lain, bisa. Misalnya saja
diberi penalti untuk semua A, B, C, kalau ini bisa. Tetapi ini saudara, concise. Jadi apa ya, singkat dan bagus begitu. Saya melihatnya bagus, di mana saudara bisa memaksa kalau K itu dimajukan, itu berarti saya memajukan semua kegiatan ini. Nah, sekarang saudara sudah siap, nih saudara buat formulasi seperti ini. Ini software-nya masukkan ke Limo. Seperti ini. Dan formulasinya ini secara lengkap, saudara. Bagaimana saudara formulasinya secara lengkap, kemudian saudara jalankan di Limo, hasil akhirnya apa nanti? Meliana, hasil akhirnya apa Meliana? Halo? Meliana masih ada? Hasil akhirnya apa nanti? Ini kalau dijalankan hasil akhirnya apa? Ada yang ingin menjawab? Decision variabelnya apa ini? Decision variabelnya apa? Ya, anak Agung silakan. Mungkin decision variabelnya nanti K-nya itu Pak. Yang K nanti akan ada 1 K yang nilainya 1 dan sisanya 0. Iya, tetapi yang lain apa? Dapatnya apa nanti yang lain? Yang lain apa? Setelah di run, dapat apa saudara? Dapat apa? Decision variabelnya apa ini? Tidak cuma K. Saudara dapat apa? Nanti kan ada gini, ada A1, ya kan? Ada A2, ada A3, nanti ada hasil apa misalnya? Apa? A1 sama dengan 1. A2 sama dengan apa? 0. Semuanya 0. Semuanya 0. Nah, kalau A1 sama dengan 1 artinya apa? Misalnya D4 hasilnya sama dengan 1. Artinya apa itu? Bahwa kegiatan D akan ditempatkan pada Workstation 4, ya gitu. Nah, bisa enggak uji coba itu tadi trial and error atau heuristik lebih baik dari ini? Bisa enggak? Mungkin enggak lebih bagus dari formulasi ini? Bisa enggak menghasilkan pengaturan yang lebih optimal daripada formulasi ini? Bisa atau tidak? Saudara melakukan yang di depan tadi, heuristik atau trial and error, kemudian bisa enggak lebih bagus dari penyelesaian formulasi ini? Bisa? Enggak, Pak. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Enggak, Pak. Paling banter sama, tetapi lebih bagus tidak mungkin. Ya, maka itu ini sudah jaminan saudara. Kalau saudara mengerjakan ini jaminan pasti optimal. Pasti optimal. Tetapi yang di atas tadi bisa iya, bisa tidak. Cuman yang di atas lebih mudah. Maka itu saya katakan justru kalau saudara bisa yang ini malah lebih berarti. Sebetulnya kalau saudara lihat benar-benar tidak juga terlalu sulit. Mungkin sulit buat saudara karena melihatnya waktunya singkat. Kalau saudara punya waktu, kemudian saudara pelajari secara perlahan-perlahan, nah saya kira saudara akan bisa mengerti dengan baik. Baik, ada yang ditanyakan? Saya Pak ingin bertanya. Silakan. Silakan. Untuk yang fungsi objektif yang minimal itu saya masih belum paham Pak. Kenapakah harus maksimalnya bisa nyampe 4, kenapa gak 3 atau... Oh baik, karena di depannya tadi, boleh kalau saudara tambahkan 3 boleh. Artinya tidak salah, secara formulasi tidak salah. Tetapi tadi hitungannya itu workstation theoritis ketika saudara hitung itu 4 di atas tadi. Jadi saya nggak mungkin 3, kalau sudah hitungan teoritisnya 4, nggak mungkin 3, nggak bisa. Pasti lebih dari itu, yang bisa lebih. Jadi kalau saudara hitung, ini jumlah waktunya semua ya sigma T, saudara bagi dengan waktu siklus yang diinginkan, saudara dapat jumlah workstation. Nah, kalau jumlah workstation hitungan teoritis ini bilang 4, saudara nggak mungkin dapat 3. Sehingga saya mulainya dari 4, gitu. Tapi kalau saudara mulai dari 3 juga boleh, tapi tidak salah di dalam formulasi. Tetapi saya buang waktu saudara, karena untuk mengamati di 3. Karena toh waktu jumlah workstation minimalnya itu 4. Begitu Kevin. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak.
Baik, ada yang lain? Rizky, silakan. Makasih Pak. Saya ingin Silakan. tanya Pak, sih bingung yang apa tuh di minnya itu Pak, itu apa tuh konstanta 5, 10, 15, 20 itu dapat dari mana Pak? Baik, ada yang ingin menjawab dapat dari mana? Siapa mau jawab? Ada yang Kavin coba dari mana? Itu untuk penalti. Jadi semisal K-nya ada di urutan 11 berarti penaltinya paling besar. Kalau saya ganti boleh nih, Kavin, boleh saya ganti? Boleh, Pak. Saya ganti 4.000 boleh, 4.000 Boleh, Pak. boleh ya. Yang penting satu boleh, dengan Pak. yang lain. Yang penting satu dengan yang lain lebih tinggi. Jadi ini tadi Rizky 5, 10 itu ya senang-senangan aja lah. Kalau saudara ganti dengan 50, 100, 150 boleh, 4, 8, 12 juga boleh. Ya. Yang penting pokoknya lebih besar dari yang lain. Nah, kepekaannya bagaimana? Kalau untuk soal begini ini saya kira ini peka sekali, saudara. Ya. Jadi kalau ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu aja sudah mau. Jangankan begitu, saudara. Ini 5, ini kemudian 5,001, ini 5,0002, 5,0003, dia sudah mau. Tergantung ketelitian komputer itu. Pokoknya yang satu lebih tinggi dari yang lain. Tetapi untuk soal-soal yang lain, hati-hati melihatkan penalti begini. Khawatir karena ini tidak masalah karena semuanya biner seperti ini. Sehingga angka ini betul-betul 5. Kalau ini bukan biner, saudara harus hati-hati meletakkan penalti. Baik, sudah menjawab Rizky. Berarti tidak ada syarat tertentu ya Pak untuk memberikan Tidak ada, tidak ada. Yang penting pokoknya dia gradually increasing, pokoknya naik. Ya. Sehingga dia akan hindari, yang ini pasti dihindari. Jadi begitu dia lihat minimal, ini dia coret dulu. Karena 40 sudah nggak mau dia turun ke sini. Kalau bisa ini coret lagi. Dia yang mau ini. Dia yang mau ini. Kecuali kalau ini menyaratkan lain. Tetapi kalau tidak, dia pasti akan menuju ini. Karena tujuannya minimal. Bahkan idealnya 0. Sebetulnya semua 0. Kalau saudara cuma punya ini, saudara punya ini 0. Ini yang menghambat. Ini yang mengatakan dia tidak boleh 0. Kalau ini boleh 0 semua boleh. Ini kan cuman, ya kalau ada ini harus ada ini. Kalau tidak ada kan boleh tidak ada semuanya. Paham saudara? Ini kan saya mengatakan kalau ini di depan maka ini. Nah kalau ini tidak ada semua, A tidak ada, B tidak ada kan boleh. Tidak ada masalah ini. Tapi ini saudara, ini yang menjerat. Bahwa A dan B dan K harus ditempatkan. Maka itu tidak bisa keluar. Maka itu dia mencari yang minimal. Kalau tidak dia akan cari 0. Kalau bukan 0 mana? Yang ini. Kalau bukan ini, yang ini. Terus begitu dia naik ke sini. Jadi memang luar biasa saudara. Kalau formulasi matematis ini luar biasa kerjanya. Jadi dia mencari satu-satu seperti ini. Yang kalau saudara gunakan bukan software ya sangat lama saudara. Dan sangat sulit. Baik, sudah menjawab Rizky. Sudah Pak, terima kasih. Baik, ada yang lain. Made, silakan. Ya, saya ingin bertanya Pak, saya Silakan. masih belum mengerti tentang penempatan suatu kegiatan yang harus memperhatikan kegiatan yang mendahuluinya itu Pak. Ini ya. Soalnya, iya. Contohnya yang persamaan mungkin yang B2 lebih kecil A1 tambah A2. Ini ya. Iya. Tapi kalau begini kondisinya berarti B itu harus ditempatkan di W-nya A. Tapi kan harusnya B sama A itu harusnya boleh ditempatkan di pada station yang sama, Pak. Oh boleh, saudara lihat ini. Saudara lihat ini, B1 dan A1 ini ya boleh ditempatkan sama. Ini tidak mengatakan harus berbeda loh. Kalau B diberi 1, ini lebih kecil sama dengan, jangan lupa. Paham? Ini ada sama dengannya, tidak saya tuliskan. Karena kalau lingo enggak, ya ini ada sama dengannya. Ya, sehingga B1 ada sama dengannya, Pak. Ada. Nah, ada sama dengannya kalau lingo enggak perlu. Lingo enggak perlu ini. Lingo enggak perlu ini. Model ini dalam bentuk model. Seyogianya saya menuliskan ini begini. Seyogianya saya menuliskan begini. Ya lebih betul kalau saya menuliskan begini. Paham saudara ya? Oh iya. Lebih betul kalau saya tuliskan begini. Nah, tetapi mungkin ini karena saya tidak tahu, mungkin saya copy dari formulasi. Oh, enggak juga saudara. Karena ini tidak ada. Jadi saya menuliskannya kalau di lingo begini saja sudah cukup. Lingo begini itu artinya begini. Tetapi saya sebaiknya menuliskannya begini. Ya, coba nanti saya ubah saudara. Supaya tidak menimbulkan kerancuan. Jadi kalau B sama dengan 1, A boleh sama dengan 1. Jadi B dan A ini berada dalam satu workstation boleh. Yang tidak boleh, kalau B dikasih 1, A dikasih 0. Tidak boleh. Tetapi kalau A dikasih 1, B dikasih 0, boleh. Itu ini. Ini menjamin.
Paham, saudara? Ya, sudah paham Pak. Baik, sehingga kalau B ditempatkan di sebuah workstation, itu A harus ditempatkan di workstation yang sama atau yang mendahului, sesuai dengan precedent relationship. Saudara lihat begini, saudara tertarik atau tidak? Ini saya tanyakan mahasiswa keseluruhan ini. Saudara kagum atau tidak lihat formulasi matematis begini nih, saudara? Maksudnya apa ya? Bergairah enggak, saudara? Kelihatan formulasi matematis begini. Melihat ada ada keindahan enggak, saudara? Saya sayangkan, saudara, kalau saudara tidak melihat keindahan, saya sayangkan. Kenapa? Karena saudara mahasiswa engineering, mahasiswa teknik itu mestinya senang yang begini-begini itu. Senang. Ya, kalau anak-anak sosial, anak-anak itu enggak senang begini, opo ya karepe? Sudah, ya jelas sudah. Opo karepe soalnya kon nggak ngerti ya, opo karepe. Tetapi kalau mahasiswa engineering, mahasiswa teknik itu mestinya terkagum-kagum, saudara. Saya kalau lihat begini ini saya senang ini. Ya bukan, tidak ada hubungannya dengan saya yang buat. Ini sebagian bukan saya yang buat, memang sudah begini caranya, saudara. Tetapi saudara melihat ini, ada sesuatu yang yang menarik, ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang nggak tahu, saya melihatnya begitu. Dan saya harap saudara juga mestinya punya, karena saudara mahasiswa engineering. Mahasiswa teknik itu mestinya, saudara punya kecintaan kepada matematika. Itu mestinya begitu. Nah, saya nggak tahu di mana yang salah, sehingga ada anak teknik kok nggak senang matematika, itu saya heran. Di mana yang salah? Baik, saya lihat tadi ada yang angkat tangan. Siapa tadi? Bama mungkin ya. Ada yang ingin menanyakan lain? Silakan. Ya, Jeffrey. Ya, silakan Jeffrey. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Silakan. Ya. Nanti ketika diinput di solvernya dengan constant tersebut pasti biner kan keluarnya Pak? Oh, saudara deklarasi ya? Iya, deklarasi binernya diberitahu. Saudara mengatakan nanti gini, add bin, bilangnya bin, add bin A1, semuanya harus dideklarasi. Nah, sebetulnya menyatakan begini ini ada caranya, saudara ya. Lingo ini punya cara yang lebih singkat, yang lebih padat. Tidak harus ditulis satu-satu, begini, dia punya bahasa yang lain. Tetapi saya kira saya tidak bisa mendiskusikan tentang bahasa itu karena ya rebek, ya ruwet, ya memakan waktu, dan barangkali tidak terkait dengan kuliah RO. Itu lebih terkait dengan kuliah pemrograman. Nah, Lingo ini punya bahasa, saudara. Kalau saudara mau, saya bisa menunjukkan saudara bahasanya. Nanti ya sebentar ya, saya tunjukkan sebentar. Ini saya stop sharing ya. Saya tunjukkan bahasa Lingo begini. Artinya apa nanti? Dengan bahasa Lingo ini saudara bisa menuliskan bin ini cuma satu kali saja. Bin, kemudian ini seperti di loop gitu, saudara. Semua, kalau saudara punya 1000 variabel, nulisnya satu kali. Tidak harus saya tuliskan satu-satu. Nah, tetapi cara menulisnya itu harus dipelajari. Maka itu saudara masukkan saja di internet tentang Lingo, kemudian saudara masukkan tentang program Lingo. Nanti saudara dapat bahasanya itu, saudara. Jadi bahasanya itu agak khas. Menuliskannya seperti pemrograman itu, saudara. Jadi nanti ada, kalau saudara punya bentuk persamaan yang begini ya, formulasi begini, nah ini Lingo bisa menuliskan, saudara. Bisa menuliskan dengan bahasa khusus. Nah, bahasanya itu mesti dipelajari. Nah, kalau saudara bisa punya bahasa seperti itu, menuliskan begini cuma satu kali. Ya. Jadi begitu, Jeffrey. Ini nanti dideklarasi bahwa A1 ini adalah biner, A2 biner. Nah, nanti keluar angkanya A1 dan angkanya itu 1 atau 0. Silakan pertanyaannya tadi bagaimana? Silakan. Oh iya, itu pertanyaannya Pak. Baik, nanti keluar angkanya. Jadi semua keluar, misalnya A sampai berapa tadi? A1 sampai A11. Nanti setelah saudara run keluar. Ini berapa ini? 1. Yang lain 0, 0, 0. Karena cuma satu saja. Kemudian misalnya apa, saudara? C ada C1 sampai C11. Itu decision variabelnya. Ini 0, 0, 0, 0. Nanti ada C4 sama dengan 1. Artinya C diletakkan di 4. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, ada yang ditanyakan lain? Baik, Yusuf, silakan Yusuf. Sih Pak, mau nanya masalah Silakan.
kegiatan yang model sebelumnya, Pak. Oke. Kalau yang C itu apakah nanti F selesai terus ditambah G selesai terus sampai L? Oke, betul gitu. Jadi satu-satu hubungan antara F dengan C saudara tuliskan seperti ini. Ya. Kemudian hubungan G dengan C saudara tuliskan. Hubungan H dengan C saudara tuliskan. Karena saya tidak tahu mana yang mendahului mana. Sekarang saya tidak tahu, saudara. Jadi J ini nanti menunggu siapa, saudara? Menunggu F atau menunggu G atau tidak tahu, saat ini tidak tahu. Apalagi kalau ini panjang. Sehingga saudara tuliskan satu persatu. Nah ini kendalanya, saudara. Kalau membuat formulasi begini mesti detail satu persatu dan kadang panjang. Ya, itu pertanyaannya. Ya. Baik. Sudah menjawab? Sudah? Baik. Ada yang lain? Silakan. Nah, baik. Kalau tidak ada yang lain, berarti sudah tuntas, saudara, yang terkait dengan penyeimbangan lintasan. Jadi, saudara bisa melakukan secara sederhana. Kalau industri saudara itu cuma kecil, ya, perusahaan itu cuma kecil, mungkin dengan 50 gitu ya, 50 kegiatan. Nah, silakan saudara mau trial and error. Yang pasti walaupun saudara lakukan trial and error akan lebih bagus dari apa yang dilakukan di industri. Pasti, saudara, karena di industri mereka biasanya tidak punya sistem seperti itu, tidak punya sistem. Tetapi kalau saudara mau buat model seperti ini, itu sangat baik. Apalagi kalau saudara bisa buat model Lingo ini, saudara, ya. Lingo ini bisa dibuat model dasarnya, kemudian datanya disimpan di Excel. Nah, ini saudara pelajari, saudara. Yang tertarik, ya, siapa tahu pada suatu data ini disimpan di Excel. Ini. Nanti dulu saya lihat kalau saya punya. Nah, saya punya waktu sebentar, saya peragakan, saudara. Saya punya waktu sebentar, saya cari dulu ya. Saya stop sharing, saya cari dulu programnya sebentar. Saudara sudah melihat ada slide-nya? Sudah ya? Nah, ini nggak usah saudara ikuti terlalu jauh. Ini ada soal begini, saudara. Soal penghantaran air dari pusat ke pedesaan dan sebagainya. Kemudian saya buat formulasinya. Ya, ini formulasinya dalam bentuk lindo biasa, minimal begini, gitu ya. Nah, kemudian ini bisa saya tuliskan dalam bentuk ini, saudara.
Ini minimalkan bisa saya tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ini persamaannya. Nah, kalau persamaannya sudah saya buat, ini ada bahasanya, saudara. Bahasa lingonya. Bagaimana bahasa lingonya? Bahasa lingonya begini nih. Minimalkan, add, sum, begini. Nah, ini yang saudara mesti pelajari. Buat bahasa ini. Ya. Gimana caranya membuat seperti ini? Nah, kalau saya sudah bisa buat seperti ini nanti bisa saya, bisa saya jalankan. Langsung saya tidak perlu saya menuliskan yang seperti ini. Ya. Nah, saya tunjukkan. Ini saya stop sharing, saya ganti filenya. File lingonya, saudara. Nah, saya punya file lingo yang seperti ini. Saudara lihat? Saudara lihat filenya? Iya. Ya, saudara lihat tidak ada X1, X2, tidak ada. Filenya cuma begini. Nah, dan file ini, saudara, ini tidak ada datanya. Datanya saya simpan di mana? Datanya saya simpan di Excel. Ya, saudara tidak lihat ini sebentar, nanti saya tampilkan. Ini datanya. Ini filenya, datanya saya simpan di Excel. Ini saya stop sharing, nanti saya kembali, saudara ya. Saya stop sharing, saya ambil yang di Excel, datanya seperti ini kalau yang di Excel. Nah, saya punya data seperti ini, saudara. Jadi data-data tadi tidak masuk di dalam program, tetapi ada di file yang lain. Nah, data ini bisa saudara update setiap saat. Ya, saudara tinggal ganti. Bayangkan misalnya di sebuah industri, pekerjaan hari ini tidak sama, nanti berapa bulan lagi ganti. Saudara tidak perlu mengganti formulasinya, tapi saudara cukup memformulasikan, mengupdate datanya ini. Datanya saja yang saudara update. Ya. Nah, ini kalau saya jalankan, saudara. Ini saya stop sharing, saya kembali ke lingonya tadi. Ini lingonya yang ini. Saudara sudah lihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Ini saudara lihat tidak ada datanya, tapi dia bisa mengambil ini, saudara. Ini object link ini, ada ole-ole ini bisa mengambil dari Excel. Nah, bukan dalam materi kuliah saya untuk menjelaskan ini, saudara. Ya, tetapi saya ingin saudara tahu bahwa ini ada. Sehingga nanti pada suatu saat ketika saudara butuh, saudara bisa membuat program seperti ini. Saudara download dari internet, bagaimana caranya? Tidak terlalu juga sulit, saudara, tetapi ya perlu waktu. Ya, sama dengan saudara membuat pemrograman komputer itu kan butuh waktu karena bahasanya khusus. Bahasanya itu khusus. Kalau koma ini saudara ubah ya salah sudah. Sama dengan ini saudara ganti ya sudah hilang. Ya. Paham saudara? Kalau ini strip-strip ini ada garis miring ini saudara ganti titiknya 2, saudara ganti 5 ya sudah hilang. Jadi ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar. Nah, maka itu saudara akses dari internet, saudara akan dapat dengan mudah pemrograman lingo ini. Bisa. Ya. Ini kalau saya jalankan, saudara, ini langsung dia mengambil data. Di sini tidak ada datanya sama sekali. Tapi dia, ini mudah-mudahan bisa. Kalau tidak bisa, ya mungkin karena sharing ini. Kalau bisa, nah ini bisa saudara sudah keluar nilainya. Saudara lihat. Ini keluar nilainya dengan mengambil data yang saya peroleh dari mana? Datanya diperoleh dari Excel. Baik. Ada yang ditanyakan? Nah, ini saya stop sharing yang ini, saya kembali ke soal yang tadi. Kalau saudara punya pertanyaan. Yang tadi adalah ini. Baik. Ada yang ditanyakan? Belum? Belum, Pak. Belum, baik kalau tidak ada. Nah, ada pekerjaan rumah yang saudara harus kerjakan untuk minggu yang akan datang. Sudah saya kirimkan saudara. Punya saudara pekerjaan rumahnya? Punya, Pak. Punya ya? Ya, Yang Pak. mana itu? Apa judulnya? Apa judulnya saudara? Yang soal time study sama word sampling. Ya, ada berapa soal itu? Ada berapa soal? 10 atau? Ada berapa soal, saudara? Ada 8, Pak. 8 soal ya. Jadi saudara kerjakan, dikumpulkan untuk minggu yang akan datang. Nanti saya akan minta, misalnya saudara siapa? Oh, saudara Abdurrahman misalnya nomor 1, Joshua nomor 2 gitu ya.
Baik, ada yang ditanyakan, saudara. Tapi dikumpulkan ya. Jadi dikumpulkan, saudara kumpulkan sebelumnya boleh, hari hanya juga boleh. Setiap mahasiswa mengerjakan satu soal, bukan satu soal, semua itu 8 soal. Kalau ada 10 ya 10 soal. Tetapi nanti saya akan minta mahasiswa-mahasiswa tertentu misalnya untuk presentasi sehingga saudara bisa share screen. Baik. Untuk yang terakhir ada yang ditanyakan? Pak, mau bertanya, Pak. Silakan ya. Untuk di file soalnya ini ada distribusi. Itu berarti tidak termasuk ya, Pak? Ada apa? Soal distribusi eksponensial. Oh, enggak, sudah. Enggak, karena saya, enggak, jadi soalnya yang di atas itu aja. Nanti ya saya bukakan sebentar. Oh, sudah betul, saudara. Ada berapa itu? Terakhirnya apa coba? Nomor 8 apa? Nomor 8-nya perusahaan mainan anak-anak, Pak. Ya, itu sudah. Itu saya, yang lain enggak ya. Itu dulu karena saya pembagiannya saya kira saya memberikan materi yang itu tentang distribusi, tetapi saya kira Pak Arief sudah memberikan itu, jadi saya tidak memberikan lagi. Baik. Baik, Assalamualaikum kalau begitu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya.